Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di podcast Orange dan Dra. Yap. Ini episode ke berapa ya? Sekian lah ya. 120. Kurangi banyak. Nah, kita udah kedatangan tamu sekarang. Ada 2 orang. Satu Syahrini. Wow. Halo. Halo. Ya. Gimana babynya? Hah? Beda Syahrini. Terus? Syahrini. Reno. Oh, Reno. Yang lain. Bisa satu lagi Siska. Enggak pakai. Kalau pakai. Beda. Udah seneng tuh pada. Oke. Beda. Siap. Nah, jadi intinya gini, mereka kemarin ngobrol ya. Tadi ya sebenarnya ngobrol nggak sengaja gitu kan. Karena gue tiba-tiba lu coba cek Siska tuh ada apa, gue bilang gitu kan. Karena secara ekspresi emang agak beda gitu kan. Ini kenapa gitu kan, cek. Nah, Rini ini sebenarnya termasuk Indigo. Enggak, Indomie. Indomie. Dia punya kelebihan lah, kelebihan. Kelebihan berat badan. Gua nggak ngomong ya. Gitu. Nah, ketika ngobrol-ngobrol, ternyata ada cerita kemarin gitu. Kemarin tuh ada cerita. Nah, lebih lengkapnya sih sebenarnya tinggal nanti mereka akan cerita gimana. Mungkin dimulai dari siapa? Siska. Boleh, Kak. Bisnis dulu ya. Nah, jadi gimana ceritanya? Jadi kemarin ya lu yang cerita deh gimana? Jadi kemarin kan sempet cuti terus acara sekolah anak, nemenin anak, kebetulan itu acaranya ke Rengas Dengklok. Jadi anak-anak berkunjung melihat tempat sejarah dulu Bung Karno dan Bung Hatta. Di situ anak-anak pada dikasih lihat lah ya Pak, tempat-tempat dulu Bung Karno ditahan di situ. Terus sesudahnya foto-foto, ya biasa lah Pak ya, ibu-ibu banyak pasti pinginnya pada foto-foto dan video gitu. Soalnya bentuknya museum gitu kayak museum. Enggak sih Pak, rumah aja, rumah singgah gitu. Ada orangnya yang foto-foto gitu, ya peninggalan. Ada yang jagain lah ya. Ada yang jagain, gitu. Ada yang rawat kamarnya dulu Bung Karno tidur di mana kayak gitu. Terus pulangnya ya biasa langsung anak-anak pada berenang. Singkat cerita, sebenarnya malam berenang itu beda tempat. Beda tempat, ke Pekut. Lanjut ya. Ya kali ya. Kali ya. Kolam renang belakangnya. Oh, beda tempat. Ada beda pulang, ada terus kolam renang. renang juga di situ. Singkat cerita, sebenarnya pas malam itu nggak tahu kenapa kok kayak keinget tempat itu gitu Pak. Malamnya tahu-tahu saya nggak bisa tidur gitu, kayak kena rep-rep gitu Pak. Terus tidur tuh kayak ada suara berisik-berisik orang, entah pokoknya suara rame nyampe saya tidur tuh bolak-balik ke kanan ke kiri gitu. Terus pas paginya ternyata lihat di grup itu pada rame, ibu-ibu pada ngebahas ini anak gue kok panas katanya gitu. Kayak ada yang ketempelan atau gimana gitu. Cuma saya nggak komen, cuman ya berarti nih saya yang kena gitu, tapi bukan anak. Kalau yang lain pada anaknya pada panas. Oh gitu. Nah, terus ada yang sendiri panas nggak? Enggak sih Pak, cuman itu aja malamnya nggak bisa tidur. Naik nyamuk kali. Tergantung usia. Ini pinjol. Udah beda nih. Kepikiran ternyata. Terus Gitu. Cuma saya nggak ikut komen sih, cuman ngeliat berarti orang lain juga mungkin sama. Terus ada yang mungkin yang bisa ngeliat juga, ya itu kayak kemarin kita lupa nggak kirim doa atau apa gitu, keasikan pada foto-foto katanya gitu. Ya udah pokoknya kita harus doain aja. doain kemana? Ya doain buat pahlawan yang pada gugur gitu Pak. Gitu Okay. kan, namanya ke tempat-tempat ini kan. Terus pas dari kantor Bu Rini
datang kan ke meja, terus ya coba berini ceritanya. Jadi gini sih sebenarnya lagi pas duduk tuh di mejanya Siska ya kan, depan komputer. Saya merasa aneh, kok ini bau banget ya pas buka pintu dari depan itu. Udah nggak enak, bau anyir darah banget. Anyir darah. Anyir darah bukan banjir iya kan? Iya, anyir. Iya, anyir darah itu bau banget Pak. Terus emang ada di dekat rintannya Siska itu dapat diri emang ini menurut yang saya lihat ya, maksudnya saya lihat ada perempuan terus sama seorang kakek-kakek itu kayak baju perang gue bilang, sis lo dari mana? Ini bau anyir darah, apa lo lagi dapet menstruasi? Apa emang lagi hari ini bawa menu telur atau apa, kayak kan? Enggak, dia bilang, emang kenapa Bu? Enggak. Terus ini tambah nyengat, tapi dia nggak nyium, tapi saya nyium pekat sekali Pak di depan saya gitu. Makanya saya bilang, lo habis dari mana? Oh itu aku habis dari sana Bu, ke museum, dia bilang gitu kan. Itu yang nempel sini. Di rumah dia cium. Terus Merinding lagi. itu dari sorry. Ini harusnya horor. Nah, terus Susahnya orkestra itu begini. Sorry. akhirnya singkat cerita, lo habis dari mana? Iya, aku sama ibu-ibu kemarin tuh habis acara TK datang ke museum apa tadi yang di Bung Karno. Dikasih unjuk lah tuh video-video. Waduh kacau, gue bilang. Kenapa Bu? Ya nggak apa-apa sih. Cuman memang di seranjang putih itu yang ada kelambu, terus sama lemari kaca yang ada cermin besar itu yang saya lihat itu memang ada sosok perempuan yang sudah tua, ya ibu cuma itu banyak juga para yang zaman dulu yang pada meninggal tuh, tapi banyak berlumuran darah gitu. Intinya sih sebenarnya kalian itu pada ngapain sih di sana? Sampai saya kaget Pak pas buka pintu, lah kok ada yang sesuatu hal yang menurut saya tumben. Biasanya kan yang itu kan penampakannya nggak begitu gitu, agak lain daripada yang lain gitu kan. Akhirnya dia bilang, iya kemarin kita sama ibu-ibu TK pada kesana emang. Iya mau saya lihat sih video itu pada sibuk warawiri yang pada iya dengan hiruk pikuknya ya pada video segala macam. Oh berarti sebenarnya pesan singkat yang dari datang itu adalah lo itu kemanapun pergi mbok ya klonwun lah setidaknya, ya permisi. Karena ketika kalian melangkahkan kaki masuk ke situ, ya memang kan beda alam ya, kalian tidak bisa lihatnya. Itu ada orang yang lu main videoin aja gitu, asik banget gitu, tanpa dosa. Hello gitu kan, ini kan rumah gue yang di sini gitu, tapi lu main video-video aja ya udah. Sebenarnya sih pada pesan singkatnya itu adalah kemanapun pergi itu datang bertamu ke tempat manapun ya permisi setidaknya. Makanya banyak anak-anak yang pada datang itu tempelan itunya, sawan sih kalau kita bilang aja sawan. Nah termasuk Bu Siska itu emang kemarin tuh dia sempet ketempelan juga ngikut di situ di dekat pelitaran. Memang anyir banget pasti kayak bau darah segar banget situ. Tadi kan sosok yang lu lihat apa cewek cowok? Iya satu bapak-bapak yang sudah tua ya, pakai baju-baju kayak kita perang gitu. Terus sama ibu-ibu, bukan ibu-ibu sih perempuan ya, sosok perempuan berdarah gitu. Nah, yang anyir ini dari bapak-bapaknya. Dua-duanya karena Nggak dicek. itu dia. Efek ketempelan itu sampai berapa lama? Yang Anak-anak apa? kan nggak bisa tidur tuh, ya kan efek kan tuh ya nggak bisa tidur. Itu berapa hari? Apa hari itu aja udah? Sehari itu aja, Pak, iya. Nah, itu hilangnya gimana ya? Bisa dihilangin gitu tempelannya? Sebenarnya sih bisa kalau misalkannya itu ya lo pulang biasanya nih. Kalau kita pergi dari mana-mana itu, makanya kan suka ada orang tua dulu bilang, lo kalau pergi dari mana tuh cuci muka, ganti baju, buru-buru gitu. Itu sih sebenarnya yang perlu ya anak zaman sekarang kan apaan sih Cuci gitu. muka Ya. Ini tempelnya di muka apa di gimana? Iya harusnya. Iya kalau ketempelan itu ngilanginnya sebenarnya yang gua tahu ya. Itu cuci muka pakai air sabun. Karena sunblast juga begitu. Iya sih Itu emang. debu, itu lebih ke debu bukan tempel ini. Lebih ke debu. Kalau gini, kamu ngehnya ketempelan itu ya itu hilangnya kapan setelah ngapain gitu? Nggak? Saya nanya ke ibu gimana nih biar saya nggak diikutin gitu kan. Ya udah maksudnya sholat berdoa terus doain supaya yang nggak ngikutin lagi. Cuman bilang sih bahasa kasarnya
ya udah dunia lo, dunia gue dunia, tolong jangan ikut gue lagi. Itu aja, cuma kirimin doa aja sih. Tuh. Yang ibu lihat itu kan tadi penampakannya ada tadi apa bapak-bapak dan Ibu-ibu. Ibu-ibu. Nah itu rohnya si almarhum tersebut apa jin menyerupai roh tersebut? Kalau dibilang roh atau enggak, ya penampakannya seperti itu yang saya lihat. Dia tuh belalaran darah tuh ya banyak tuh dengan baju putih panjang. Tapi kalau bapak-bapak yang itu memang kayak baju perang gitu. Baju perang. Ya. Tapi maksudnya perang Indonesia. Nggak tahu juga sih, mungkin perang dunia ketujuh kayaknya sih. Maksudnya bapak-bapaknya lokal apa? Iya orang kita, orang Orang pribumi, kita, pribumi di situ. Makanya kan dia cuman hanya nempelin aja, datang bahwa ikut sih jatuhnya cuma ikut aja. Cuman memang ya apa mungkin hidung saya terlalu peka atau gimana dengan hal seperti itu, ya bau banget dan saya sampai ngendus-ngendus tuh ini apa sih baunya gitu. Tapi dia bilang saya nggak nyium gitu. Dan rekan satu lagi pun Dewi, enggak gue nggak nyium apa-apa gitu. Berarti apa hidung gue yang salah, tapi ya itulah karena singkatnya itu ternyata emang dia. Nah Mbak Siska nih, sebelum kejadian itu percaya gak ada itu? Ada hal-hal yang kayak gitu? Percaya, Pak. Sebelum kejadian emang sudah percaya? Percaya, ya. Tapi pada saat kejadian misalnya gue nggak bisa tidur nih, langsung kepikiran ke situ apa gimana? Pinjol. Hah? Pinjol. Pinjol dulu ya? Ini Terus tanggal utamanya pinjol. Ternyata bukan, ternyata lihat Iya. grup ternyata ketempelan pinjol pas aman. dilihat handphone, oh nggak ada telepon. Gitu. Kok gue tahu ya? Oh, tahu ya. Berarti Jadi lu pinjol loh dia. kalau berarti gue diteror pinjol juga. Lanjut. Itu sih sebenarnya. Udah terus Kak, gimana? Ya tapi ketahuannya menyimpulkan bahwa oh ini ada gara-gara ketempelan atau ada yang ngikutin gitu kan. Ketika baca di grup mungkin. Ya, Anak-anak saya pada pagi, sakit, paginya justru. baca grup itu, terus langsung kepikiran, karena saya videoin kan Pak, mau nanya nih ke Bu Rini ada nggak sih, gitu, nggak taunya, saya belum sempet cerita, Bu Rini ya itu bau amis itu, amis dari mana sih? Nggak dari mana-mana, karena saya tadinya nggak kepikiran ke situ ya Pak, pas Bu Rini nanya dari mana sih, gitu, nggak dari mana-mana, enggak kemarin tuh. Ya kemarin cuti itu habis dari itu, oh ternyata ya itu. Ini balik ke tadi kita bahas Pak ya, soal jin dan sebagainya. Kita kan manusia nih, kita kan sebagai khalifah di muka bumi. Pasti setiap makhluk yang lihat manusia itu pasti kabur, ya kan? Entah hewan, kita masuk ke mana aja hewan lihat kita pasti kabur. Karena emang kita udah difitrahkan ada ditakdirkan jadi khalifah di muka bumi. Iya. Kok boleh kabur ya kalau lu nggak suka gue kabur? Iya. Hah? Gue kalau ketemu hewan gue kabur. Itu masalah yang lain. Nah itu kan kita sebagai manusia juga sebagai khalifah di muka bumi ini, setiap makhluk lah ya, termasuk juga jin ataupun setan ya. Seharusnya yang mereka juga takut juga ketika kita masuk ke area mereka nih ya, tanpa kita bilang permisi. Nah kalau menurut saya ini ya, kalau kita bilang permisi malah kita menunjukkan kalau kita tuh tunduk sama mereka gitu. Ya kan, ya mungkin ya mereka nggak sukanya di situ ya. Ya mungkin jadi ketempelan dan sebagainya. Tapi kalau saya masuk ke ruangan kosong dan saya permisi, saya sih nggak, kalau saya sendiri ya, saya sih nggak ini ya, kecuali ya kayak assalamualaikum oke. Tapi kalau permisi saya mau ini, itu menunjukkan kalau nih gue khalifah tapi gue nunduk kamu gitu kan. Itu sih itu sih pikiran. Alhamdulillah saya belum pernah kejadian sih ketempelan gitu ya. Apa saya nggak pernah ngeh atau nggak, ya nggak tahu, maka nggak tahu rasanya gimana seperti apa. Jadi saya bisa ngomong seperti itu karena belum ada pengalaman. Gue kayaknya ketempelan. Tempelan lakban itu. Gitu Pak. Terus sendiri percaya gak sama yang gitu-gitu? Percaya, karena memang masih di sini ya? Hah? Karena masih ada di sini. Karena ya konten aja sih sebenarnya. Nggak, tapi emang makhluk itu ada, pasti ada. Ada. Terlepas dari apa? Ya mereka hidup di dunia yang sama kah atau di dunia yang berbeda gitu kan? Ya itu lain hal gitu ya. Bahwa kita berada di bumi yang sama gitu. Iya, faktanya memang begitu gitu. Terus ya faktanya memang mereka lebih tua, penghuni lebih tua, gitu. Penghuni lebih tua.
Tapi bukan berarti kita yang harus hormat sama dia gitu, karena perintah Tuhannya saat penciptaannya kita yang suruh ngelit mereka karena mereka dianggap generasi yang gagal dalam menata bumi gitu. Itu bahasannya berat nih. Ya, itu yang gua tonton dari YouTube Sendiri. Outsider. Oke, guys. Gitu. Gitu kan. Nah, artinya ya masalahnya di kultur kita di Indonesia itu yang kayak gitu tuh lebih banyak orang yang percaya dengan pihak yang cenderung bekerja sama dengan mereka gitu. Ini bukan ngomongin indigo ya, gitu. Ngomongin indigo ya. Kalau indigo kan ya kita ngelihat sesuatu yang kita juga nggak berpihak kepada mereka gitu. Tapi ya para dukun itu kan juga bekerja sama dengan mereka, sehingga ketika itu persepsinya ya kita harus izin dulu loh sama mereka. Ya kalau versinya dia gitu kan. Tapi kalau kita sebagai hakikat penciptaannya, sebagai leader di sini di bumi untuk menata bumi, ya harusnya kita yang ngelit mereka gitu. Kita yang harus menunjukkan ini gue Kuasa ya? Kuasa. istilahnya kuasa juga gitu. Cuman ya gue hidup di sini dan di sini udah wilayah hidup kita. Lo di sana ya sana gitu. Soal apakah kita perlu izin ya kalau cuma sekedar assalamualaikum say hi gitu. Iya, maksudnya assalamualaikum ya, gitu. Assalamualaikum, ya fine aja gitu. Jangan juga permisi mbak gitu. Jangan lah. Kayak kuburan baru kan. Masih angpau gitu kan. Gitu yang mau dipengen sama si setan itu lah ya. Iya. Pihak Karena itu. ketika kita melakukan itu, lu udah kejebak, dia udah goreng gitu. Nah, untuk selanjutnya apa nih gitu kan. Ya. Gitu. Tapi kan tadi nyadarnya pada saat kamu nggak bisa tidur. Terus pagi ngecek WA gitu, grup gitu. Iya, baca. Itu dalam keadaan memang masih nggak bisa tidur. Sampai kan Enggak, Pak. enggak emang. Lihat handphone tuh, ini jam berapa nih? Oh, pas lihat WA, oh ternyata lagi rame gitu. Tidur apa? Akhirnya tidur kan? Bisa kan? tidur kan ya. Gimana cara harus tidur nih, karena biasa kerja kan, jadi tutup aja pakai selimut sama gitu. Tidur. Iya, langsung cuti 2 hari ya gitu. Dorong Pak. Nah, terus apa? Duluan sudah. Hilangnya kapan? Maksudnya hilang? Yang di sini, yang di situ, di ruangan itu. Kan saya menyarankan ke Bu Siska, Bu, mending sholat aja, kirim doa aja, fulan bin fulan. Walaupun juga aku juga nggak tahu namanya siapa. Ya. Cuman dia hanya ingin ya nextnya kalau memang kemarin pergi nggak harus permisi, maksudnya assalamualaikum, kita kan yang agak Islam misalnya kan assalamualaikum gitu kan, salam sampai gitu aja sih, kirim doa aja, misalnya sholat itu aja. Saya juga bilang ke dia ya udah dunia lu, jangan ganggu, itu aja sih. Ke Siska sarannya itu doang. Iya. Itu doang sih. Betul. Jadi ya konteksnya sebenarnya gini, antara kita dan mereka. Ini sebenarnya akar masalahnya soal kekuasaan gitu. Kalau kita bahas ini lebih dalam sih, tapi intinya itu gitu. Mereka ngerasa berkuasa. Terus ujung-ujung kita diciptakan gitu ya. Terus menempati lokasi yang sama. Ini kan perihal kekuasaan. Iya. Udah gitu ya mereka bawa isu tentang sumber, ya kita diciptakan dari tanah, dia dari api, dia lebih mulia gitu. Enggak, kalau di Al-Quran sendiri kalau dilihat dari ininya, konteksnya bukan masalah penciptaannya, bukan dari sumbernya gitu, bukan tanah dan api yang mana yang lebih mulia. Kalau iya kayak gitu, apa kabarnya yang cahaya gitu kan? Dia mau menyombongkan diri depan yang better gitu kan? Apalagi ada Tuhan ya kalau itu. Ya terlepas dari itu, konteksnya permusuhan mereka dengan kita itu sebenarnya di kekuasaan gitu. Nah, di wilayah yang sama gitu kan. Langsung noise. Silakan. Duduk. Silakan duduk. Ikutan. Kenapa langsung noise? Ya artinya Masih.
Artinya gini, ya kita tetap harus menunjukkan bahwa ya kita diciptakan Allah untuk tujuan untuk menata bumi gitu, supaya menjadi lebih baik, menjadi damai, tentram, terus sejahtera masyarakatnya gitu ya. That's it gitu. So mereka masih tinggal di sini, so itu urusannya dia, dan itu dunia yang berbeda gitu. Soal misalnya kadang kita suka ke gunung nih, gunung gitu kan. Ya selama kita tidak pernah menjamah wilayah itu, ya mereka yang ngerasa berkuasa kan gitu. Konteksnya kan gitu kan. Ya ketika lewat ya Bismillah, kemudian Assalamualaikum, that's it. Hanya sebagai penghormatan terhadap makhluk gitu, makhluk Tuhan gitu. Itu yang membuat kita menjadi lebih mulia kan? Bukan menunjukkan bahwa gua berkuasa, lu harus tunduk sama gua gitu dan segala. Ya sampai kapanpun mereka nggak akan mau gitu kan. Ini Mbak namanya saat ini capek gak sih jadi indigo? Capek? Iya. Di tahun berapa? Dari umur berapa? Sebenarnya sih kalau mau dibilang itu udah berasa tuh dari kecil ya. Cuman selalu enggak, cuman kalau saya sering ngomong tuh ke orang tua saya, bokap. Karena apa yang saya lihat orang nggak percaya, bokap merasakan, dan dia sama bisa lihat. Dan sempat kejadian awalnya juga saya nggak nerima ya, karena berbenturan energinya gitu. Salah satu contohnya, apa yang saya omong, so tau lu. Berapa hari kemudian kejadian gitu. Dan itu selalu kenapa ya? Karena kalau di setiap keturunan itu ya percaya tidak percaya pasti ada yang punya. Dan saya juga tidak menyangka saya mendapatkan itu. Cuman saya selalu mengelak diri. Nggak mungkin lah gue kayak gitu. Gue biasa aja malah. Cuman bokap selalu bilang, ya udah ikutin aja alurnya gitu. Itu sesuatu yang bisa dikembangin nggak sih maksudnya? Dilatih gitu jadi lebih tajam. Itu bisa ya. Bisa. Tapi rautan khusus. 2B lagi. Kalau nggak tahu gimana caranya, tapi ya logikanya bisa. Bisa. Pernah nggak kepikiran mau manfaatin gift ini untuk apa ya, untuk ini tertentu lah, nolong orang atau pengobatan. Ya itu positifnya ya. Positifnya. Yang negatifnya mungkin ya nggak tahu deh. Pernah nggak ada kepikiran? Enggak pernah kepikiran. Jadi apa? saya Baru kepikiran sekarang. Enggak. Setelah kita enggak Iya mau. juga ya. Enggak boleh salah gunain ya? kalau kayak gitu. Justru yang hal kayak gitu selalu dikasih tahu sih sama bokap gitu ya kan. Semakin lo jatuhnya kita ngomongnya gini. Semakin lo salah gunakan seperti itu, hilang dengan sendiri. Gitu. Meskipun ada dari pendamping leluhur segala macam, ini percaya tidak percaya, tapi itu yang saya alami. Itu akan dihilangkan sendirinya. Gitu. Bagus dong, kan itu kan capek kan nih lah, mau dihilangin kan? Tapi tetap masih bisa, karena ada darah keturunan ya, gimana sih? Turunan. Saya susah mau menjelaskannya kalau sama orang yang turun-temurun ya? Ya, tidak tapi bisa ya. Di beberapa generasi itu kan, Iya. Belum tentu generasi satu dapat, tapi generasi duanya tidak dapat gitu. Oh iya. Gitu, jadi saya agak sulit menjelaskan kalau yang nggak sama ngerti kita, gitu. Saya susah menjelaskannya gitu. Kita terima Ya. secara persepsi. Bahkan yang sering saya takutkan sekali adalah ketika saya bisa, misalnya bukan saya bisa ngeliat, tapi tidak ada gambaran pernah saya, ini kayak gue udah pernah ngalamin ini deh. Javu. Ya, katakan dejavu. Terjadi kayak gini. Apa iya begini? Maksudnya sempat menguji coba apa ya gitu. Kejadian kayak semacam pernah waktu itu bawa motor, kejadian udah lama juga sih ya, tahun 2000 berapa gitu, 2000. Saya pas mau berangkat kerja tanya gitu, saya bawa motor siang hari tuh pas mau berangkat, jangan sama adek, ini gue pernah ngomong sama adek saya, ini ntar kita pernah kecelakaan di sini. Gila lo, nggak mungkin, ceker kan. Gara-gara lu ngobrol sambil bawa motor. Kaget jadi. Gara-gara ngomong gitu. Jadi pas iya, kalau sampai ada yang bilang lu geblek sih, lu pakai ngomong gitu kan, bahasa kasarnya gitu. Terus itu usahakan parah. Iya, parah. Sampai patah, sampai dirawat ke guru singa tuh sekitar 2 bulan. Saya kira tuh saya sudah mati gitu. Ini udah di sini? Belum. Jadi ini kita jadi flashback ke belakang ya, ceritanya banyak kan. Jadi ketika saat saya mau berangkat kerja itu, saya bawa motor, adik saya boncengin. Itu saya pas tikungan, sebenarnya sih tikungannya nggak tajam-tajam banget ya. Cuman emang
ya kejadian. Sampai bang, kok kejadian ya? Dan saya pun kaget, loh kok gue masih hidup gitu. Jadi selama pada saya pikir saya udah di malam mana gitu, nggak taunya hidup lagi itu udah orang udah pada ngerubungin saya pikir saya sudah mati gitu. Akhirnya pas dibawa ke rumah sakit yang ada di Bekasi, itu udah patah-patah parah. Dan sampai akhirnya rumah sakit bilang ini harus digips segala macam. Terus bokapnya udah nggak usah, bawa aja ke yang di Singa, iya, gitu. Pas di sana sampai ada tengah malam di sana, itu kan karena panjang ya proses dari rumah sakit, lempar sini segala macam di Singa. Cuma dia bilang ini harus dirawat, dia bilang gitu. Di situ. Ya, sampai nggak bisa buka baju karena emang udah patah, sini patah, ini sampai sekarang patah ini juga udah pada retak gitu kan, sampai ini kelingking apa pokoknya udah parah gitu kan. Adik saya pakai baju yang kecelakaan itu. Iya masih. Dan adik saya kena ininya apa, tempurungnya ini retak kan. Ini saya yang boncengin. Nah terus sampai karena udah nggak habis tindakan ya dirobek. Terus saya sampai bilang di situ ada bokap. Emang cerita apa gitu kan? Nggak sih, cuman bilang. Benar. Ya. Ya udah, berarti jangan pernah menyepelekan lagi. Maksudnya lo udah dikasih gambaran, ya udah. Maksudnya jangan pernah menolak atau udahlah nggak usah. Maksudnya di diri tuh misalnya nggak mungkin lah gue udahlah biarkan saja, enggak gitu. Misalnya ya kalau dikasih ya sudah, maksudnya udah jangan pernah lo menolak atau ya udah ikutin aja jalurnya gitu. Ikutin apa yang telah diberikan, yang telah dikasih sebuah anugerah itu ya sudah jalani. Berarti kecelakaan itu yang hampir yang banyak patahnya itu ya, berarti diterima dengan ikhlas itu. Ikhlas, karena memang itu salah satu pas gimana ya, gue kayak dikasih gambar ini juga apa namanya tuh, side apa sih? Kasih kayak semacam petunjuk. Itu adalah ujian gue step by step untuk ke langkah berikutnya. Gitu. Ya nggak tahu maksudnya itu kenapa gitu, emang udah harus dilaluin semuanya gitu. Dan makin kesini makin sini jelas gitu. Memang ada enak nggak enak ya. Ya contoh, kadang dibilang sok tahu, kadang dibilang ya nggak normal lah, dibilang paranoid lah. Ya tapi ya apalah daya ya, lo nggak bisa ngerasain kayak gue ya sudah gitu. Dan kalaupun gue mau menolak ya mau gimana gitu, ya sudah gue jalanin aja gitu. Punya teman yang kayak gini juga gak? Punya. Ada grupnya lagi dia jangan? Gabung nggak sih? Ada grupnya, ada grup Ya, WhatsAppnya ada? Biasanya ada, mereka ada apa, klub sendiri lah ya. Klub lagi, mantap. Iya. Dan gue pernah ikut, dikeluarin ya, di kick. Gue pernah diskusi wawancara sama mereka gitu ya, salah satu leadernya malah. Jadi mereka tuh bikin apa namanya? Class of Clan. Apa? Class of ini. Bukan. Bukan. Klub di mana mereka mau menolong orang gitu, dengan kemampuannya itu. Nolongnya gimana? Dengan banyak cara, banyak pengobatan. Pengobatan, terus ya kan mereka lebih ngelihatnya ke frekuensi ya, setiap orang punya frekuensi dan lain sebagainya. Dan terus nanti dikasih ada healingnya itu salah satunya dengan frekuensi juga gitu. Jadi penyetaraan kayak gitulah. Nah, Indigo ini ada tingkatannya nggak sih? Ada. Atau Indigo punya kategori ini ada si Indigo ini bisa juga. ini A, bisa ini, si B bisa ini, Iya. C ini, ada itunya ya. Jadi itu semacam dituntun kayak misalnya nih, lo ini bisa apa nih? Dan dituntun sih ini lo lebih mengarah ke sini gitu. Karena dilihat juga kan nggak sembarang, dan itu pun kayak maaf ya yang terjadi baru-baru ini. Ketika saya duduk itu saya juga aneh ya. Kayak dikelilingi oleh kayak pancaran apa ya? Putih-putih. Sekarang ini apa? Ya sering sih Pak. Kayak gitu, misalkan lagi duduk nih di meja, nanti dia lewat mengelilingi Di meja. di diri saya atau nanti di orang situ bisa jalan. Enggak, maksudnya di ruangan ini apa? Ya. Di ruangan ini? Sekarang? Yang lu rasain? Rasain ya, ada ikut selaput. mau. Ada selaput, semacam selaput. Ada. Ya. Gue ngeliat juga. Dan ada yang mau ikut ngomong juga. Nah, dan ini masih noise nih. Ini masih noise. Biasa aja ya. Maksudnya ya itu wajar karena kalau kita misalkannya nggak so tahu sih, misalkan menolak lo bisa-bisaan, ya sudah, kalau memang jangan pernah memaksakan orang lain untuk percaya apa yang terasakan karena gitu ya. Karena dari maaf ya, kakak-kakak kelas saya pun
merasakan hal yang sama ketika seperti saya gitu maksudnya. Ada grup Laduni ya. Ya, gitu. Laduni. Ya. Ada grup Laduni ya. Gitu kakak saya pun merasakan, maaf ya Pak, saya di jalan itu bisa sampai jorokin sendiri. Percaya tidak percaya? Jorokin sendiri Ya. maksudnya? Maksudnya ya nih, kita cuma lihat, padahal cuma lihat doang ya, tapi dia kayak set, kayak mau, gue tuh pengen komunikasi sama lo, gitu. Kamu Sakit loh. dijorokin sama mereka? Nyenggol aja, cuman set. Terus mereka, contoh kayak di parkiran mall, sini, itu, ada, gitu juga, pasti parkiran. Terus kayak semacam, Apa? kayak semacam misalkan ya di dapur sini, terus di kamar mandi, ya nggak apa-apa gitu. Sebenarnya sih niat mereka tidak ngejahatin, cuman mereka kayak ngasih tahu, gua tuh ada loh di sini, menunjukkan gitu. eksistensi. Dan kadang mereka mengajak ngobrol gitu. Ya, cuman kan ngajak ngobrolnya gimana sih gitu kan? Kadang suka mau ajak berteman gitu. Memang kalau dibilang kayak orang gila ya. Kalau yang nggak ngerti tuh ya kayak orang gila gitu. Tapi ya sudah, nyata saya tanya sama kakak kelas saya, so kayak jalanin saja itu gitu. Sampai bahkan ketika ada orang yang mau berbuat kayak semacam ini aneh-aneh nih kan, nah itu kayak semacam kasih notis tuh, kasih notis kayak semacam dari mimpi atau segala macam. Tapi ya nyata, dibilang mimpi juga enggak, tapi ya nyata gitu. Seperti itu sih maksudnya. Tuh, gitu sih Pak. Ya. Sebenarnya gue tadi mau nanya itu. Gitu. Di sini lu ngerasain ada nggak Banyak di ruangan ini ya. saat ini? Ya, Mau ikut bergabung? Iya, karena feel-nya beda. Ya, sangat. Podcast tadi sama Ya. sekarang ini beda. Beda. Jadi Betul. sekarang ada noise banget. Tadi tuh smooth, nggak ada sama tiba-tiba. Jadi Ya. jangan pernah bilang, oh ini jin kan, tidak. Jangan pernah bilang kayak gitu. Mereka punya sama dunia nyata seperti kita, cuman bedanya kita tidak bisa melihat. Tapi diri mereka sama kayak kita gini, ya ngobrol, ya punya kawan, ya punya kehidupan, pasar segala macem. Ya seperti itu. Tapi kalau misalnya itu berbentuk jin, ya silahkan, itu dengan pemikiran mereka gitu. Tapi ya kalau saya percaya itu karena saya ngalamin sendiri, ya saya ya sudah, saya jalani dengan alurnya gitu. Cuman memang cobaannya banyak banget, gak semudah apa yang dibayangkan. Banyak orang yang syirik pasti, banyak orang yang nggak suka. Syirik maksudnya dia pengen punya kemampuan sama seperti lo. Salah satunya. Tapi dengan cara ya yang tidak baik juga gitu. Cuman kalau ini kan anugerah ya Pak. Saya bukannya belajar atau gimana tidak gitu. Gift, gitu ya itu pemberian yang anugerah yang terindah buat saya gitu ya kan. Meskipun ada gimana ya, enak nggak enaknya sih, badan tuh kayak digebukin orang sekampung, terus kadang biru-biru, memar-memar gitu, digelendotin gitu ya. Ya udah, santai aja ya, memang mereka mau berkenalan, mereka mau berteman ya silahkan gitu. Cuman yang nggak enak tuh kayak semacam di tol ya. Di tol tuh banyak banget gitu. Kadang suka ada gitu tiba-tiba, ya sudah biarin aja, nemenin saya ya sudah gitu. Kadang kalau misalkan itu ya anggap aja dia kayak teman kita sendiri, meskipun beda dunia nggak apa-apa, yang penting dia nggak usil gitu sih Pak. Ya oke. Gimana? Nah terus sekarang balik lagi ke Siska. Masih berasa ada feel yang beda nggak? Setelah kamu kejadian kapan sih? Baru atau minggu kemarin. Iya pokoknya pas cuti lah. Iya barengan makan kita. Setelah didoain gitu kan? Ya sholat, ya udah berdoa gitu kan. Udah. Di sini nggak ada ini lagi gitu, nggak ada feelingnya. Saya di ruang meeting. Di ruang meeting kecil. Kalau Arab apa sih? Bukan repan, tapi dia dengar suara kayak semacam di pasar. Maksudnya kayak begitu tuh emang saya sering Pak, cuman memang nggak bisa merasakan kayak Bu Rini. Oh sering kayak ngerasa apa? Kayak kena rep-rep. Terus? Tapi jadi kayak bisa kamu tidur tuh kayak gak bisa gitu, kayak ada yang berisik gitu. Terus tiba-tiba kayak ngerasa kayak ada bayangan depan gitu. Tapi pernah ngelihat bayangannya? Tapi matanya merem. Hah?
muhtamaraf tapi kayak ada langsung terbayang gitu, tapi pas Oh. akhirnya dipaksa melek nggak ada apa-apa. Gitu. Paling gitu doang sih Pak bisa ini, tapi nggak pernah yang ini banget. Terus anak-anak yang lain, anak-anak sekolah yang lain ya? Anak-anak sekolah lain ya pas lihat di grup ya ada nanya gimana sekarang kalian udah itu kan udah panasnya udah turun. Betul. Iya. Terus apa yang mereka lakukan apa? Kalau di sini kan kamu sholat terus doa. Saya nggak nanya sih Pak, coba memang pesan dari yang bisa, yang mungkin indigo juga gitu ya itu sih kurang lebih terhibur ini harus apa ya berdoa. Salam berdoa lah gitu. setidaknya masuk ke rumah orang gitu, maksudnya itu sih pesan edukasinya sih seperti itu, Ya. nah, ya kan, Nah, gitu. Oke, berarti artinya anak-anak juga aman kan? Sekarang udah aman. Ya? sudah aman. Alhamdulillah. Termasuk anak kamu. Ya? Enggak, anaknya sih aman. Tapi kira-kira kenapa teman-temannya kena anaknya, tapi kamu sendiri malah kamunya yang kena gitu? Nah iya saya Jangan-jangan pikir anak kamu indigo juga? Indomie. Ya alhamdulillahnya sih mendingan saya sih Pak daripada anak yang kena kan ya. Iya sih. Kenapa Bapak berminat mau tahu lebih dalam? Nggak, ya menarik sih kalau ngebahas kayak gini kan sebenarnya ya faktanya memang ya walaupun tidak bisa dilihat secara nyata gitu bahwa kita meyakini bahwa mereka ada Betul, ada. dengan berbagai jenisnya Wujudnya, semua. Ya karena memang dulu pas perjanjiannya juga ketika diturunkan itu tanpa batas apa-apa loh gitu. Cuma berbatas waktu sampai kiamat, that's it gitu. Terus how to do it, how to mereka mengganggu kita kan perjanjian gitu. Mereka kan mengganggu kita sampai kita ikut mereka gitu. Itu dengan cara apapun nggak ada pembatasan. Walaupun mereka misalnya bersikap sebagai mengaku sebagai Tuhan gitu, bisa gitu, mereka bisa melakukan hal itu. Terus merasuk dalam bentuk apapun gitu bisa gitu. Bisa. Dan mereka memang ada banyak jenisnya gitu. Betul, banyak jenisnya. Gitu. Ya rasnya lah gitu, rasnya ada. Sama kayak manusia, rasnya juga ada. Yang intinya balik lagi di bumi ini, ya kita sama-sama tinggal di sini. Mereka lebih dulu bahkan sama, mereka juga punya kehidupan yang sama seperti kita dulu. Mereka punya tugas yang sama gitu, menata bumi, gitu, memimpin bumi. Tapi ya dinyatakan gagal gitu. Kemudian kita diciptakan untuk suruh menata bumi. Gitu. Nah ini kan menjadi antara mereka dan kita ada persaingan gitu kan di area yang sama gitu kan. Ya itu suatu hal yang lumrah ya, konsekuensinya ya udah kita sama-sama hidup ya lu gua gitu kan gitu. Tapi ya kita justru akan menjadi lebih mulia ketika kita menghormati mereka sebagai makhluk Tuhan yang ya ketika kita mengucapkan assalamualaikum ya bukan berarti kita tunduk mereka, kita menghargai mereka sebagai makhluk Tuhan gitu. Sama-sama makhluk Tuhan gitu. Bukan berarti ya niatnya juga harus dibenahi bahwa kita hanya memberikan salam untuk penghormatan bahwa mereka makhluk Tuhan gitu. Sama ya ketika kita ketemu sama hewan kalau macam juga kita perlakukan sama kan gitu, apalagi sesama manusia. Iya. Oke. Sudah 38 menit. Oh, lama sekali. Dan cukup mungkin hari ini kita ngebahas tentang pengalaman sih sebenarnya. Iya, kita sih pengalaman. Iya. Gue yakin banyak juga yang orang mengalami hal kayak gini, apalagi kalau di kantor sebelah juga sering banyak cerita lah gitu, banyak cerita. Tapi ya intinya itu tadi gitu ya, bahwa kita sebagai makhluk ya udah saling menghargai, saling menghormati aja. Gitu. Ya kan? Yep. Setuju ya? Setuju. Oke, mungkin cukup di podcast kita kali ini. Thank you udah sharing. Nanti kita akan ini sampai sekarang masih noise nih. Belum pergi Pak. Belum pergi berarti. Ya mereka masih menunjukkan bahwa eksistensi ya. Mungkin gitu ya. Mungkin dengan cara apa? Ya, Allahu a'lam lah.
Oke, sekali lagi thank you Yep. kehadirannya, terima kasih sharingnya. Ya. Sampai ketemu lagi di podcast Orange Dan. Bye.